Perkenalkan, nama saya Safira Salsabila Syafril dari Pendidikan Ekonomi Koperasi B 2018. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Berikut ini adalah materinya. Saya akan menjelaskan outline mengenai materi konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama adalah pengertian, lalu etika konsumsi dalam ekonomi Islam, lalu perilaku konsumen dalam ekonomi Islam, kemudian prinsip dasar perilaku konsumen Islam, dan yang terakhir adalah batasan konsumsi dalam syariah. Oke, sebelum kita masuk ke apa sih konsumsi ekonomi Islam itu ya, kita harus mengetahui dulu pengertian dari ekonomi Islam itu sendiri yang disyariatkan agar kita itu tidak hidup bermewah-mewah, kemudian membayar zakat, menjauhi riba, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu ya, kemudian mementingkan kebutuhan orang lain sebelum kita gitu. Jadi kita harus memikirkan orang lain walaupun kita mengkonsumsi sesuatu ya. Jadi ada etika konsumsi dalam ekonomi Islam. Kita punya 5 prinsip di sini. Kita akan membahas yang pertama, yaitu prinsip keadilan. Jadi berkonsumsi itu tidak boleh menimbulkan kezaliman. Ya, jadi kita harus berada di aturan agama serta menjunjung tinggi adalah kebaikan. Jadi Islam ini mengatur 2 hal. Ada hal yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Yang kedua adalah prinsip kebersihan. Jadi kebersihan di sini artinya bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Lalu yang ketiga adalah prinsip kesederhanaan, di mana sikap ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memutuskan hawa nafsu, atau sebaliknya itu terlampau kikir yang akan justru menyiksa dirinya sendiri gitu. Lalu yang keempat adalah prinsip kemurahan hati. Jadi dengan kita mentaati aturan Islam, maka dipastikan kita tidak akan mengkonsumsi sesuatu yang haram, dan sesuatu itu pastinya halal dan sudah diatur oleh Allah untuk keberkahan kita di dunia ini. Yang kelima adalah prinsip moralitas. Jadi konsumsi seorang muslim itu secara keseluruhan dibingkai dengan moralitas, artinya nilai-nilai positif yang dikandung dalam Islam. Jadi tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia saja, tetapi untuk kemaslahatan hidup orang banyak. Pada poin ketiga ada perilaku konsumen dalam ekonomi Islam. Terdiri dari 2 karakteristik perspektif ekonomi Islam. Yang pertama adalah konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87. Kemudian yang kedua adalah konsumen yang rasional, senantiasa menyumbangkan pendapatannya yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi untuk mengantarkannya pada keseimbangan hidup yang memang menuntut keseimbangan kerja dari seluruh potensi yang ada. Poin keempat adalah prinsip dasar perilaku konsumen Islam. Jadi dalam ekonomi Islam itu tidak hanya berbicara tentang bersifat fisik, tapi juga dalam cangkupan yang luas yang berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah. Prinsip dasar perilaku konsumen Islami diantaranya adalah prinsip syariah, di mana menyangkut dasar syariat yang harus dipenuhi dalam melakukan konsumsi, terdiri dari prinsip akidah sesuai dengan namanya, yaitu hakikat konsumsi sebagai sarana untuk ketaatan beribadah kepada penciptanya dan sebagai makhluk pencipta. Yang kedua adalah prinsip ilmu. Jadi seseorang ketika akan mengkonsumsi sesuatu harus mengetahui ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi, baik dari zatnya, prosesnya, tujuannya, apakah itu halal atau haram. Lalu prinsip ketiga adalah prinsip amaliyah. Pada prinsip ini seorang sudah tahu mana yang halal dan mana yang haram, sehingga dia bisa mengikuti yang halal dan meninggalkan yang syubhat atau yang haram tadi. Selanjutnya adalah prinsip kuantitas. Jadi sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan,
maka kuantitas itu adalah kesederhanaan, yaitu mengkonsumsi secara proporsional tanpa menghamburkan harta. Selanjutnya adalah prinsip prioritas, yaitu memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan. Yang pertama, primer. Ini adalah konsumsi dasar yang harus dipenuhi manusia agar dapat bertahan hidup. Yang kedua adalah sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah atau meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik. Yang ketiga adalah tersier, di mana itu adalah konsumsi pelengkap manusia. Lalu yang keempat adalah prinsip sosial, di mana prinsip ini memperhatikan lingkungan sosialnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dan masyarakat. Di antaranya adalah kepentingan umat, kemudian keteladanan, memberikan contoh yang baik, dan tidak membayangkan atau merugikan dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Lalu prinsip yang terakhir adalah kaidah lingkungan. Dalam mengkonsumsi sesuatu harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan. Poin kelima yaitu ada batasan konsumsi dalam syariah. Jadi dalam ajaran Islam itu bukan berarti melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Selama dengan pemenuhan tersebut dapat mengangkat martabat manusia dan tidak melampaui batas kewajaran, maka semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Namun, manusia diperintahkan mengkonsumsi barang atau jasa yang halal dan baik secara wajar dan tidak berlebihan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.